Shalom adik-adik, apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat datang di sekolah minggu online kita pada hari ini. Hari ini Kak Ida yang akan membawakan atau sharing firman Tuhan ke adik-adik ya. Yuk sebelum kita mulai sekolah minggu kita, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kak Ida yang akan pimpin dalam doa ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga pada hari ini kami bisa sekolah minggu ya Bapak. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan, hikmat, kepintaran, dan kebijaksanaan ya Bapak. Semua kami mengucap syukur. Sebentar kami akan memulai sekolah minggu kita hari ini. Kiranya Kau berkati, Kau lindungi kami semua ya Bapa yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ampuni segala dosa-dosa kami yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami mengucap syukur ya Bapak atas semuanya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini Kaida akan bercerita mengenai kasih. Tapi kasihnya ke siapa? Kasihnya ke teman dekat atau sahabat kita. Hari ini Kaida akan mau membawakan cerita. Jadi tentang dua sahabat laki-laki nih adik-adik. Yang satu namanya Tono, yang satu namanya Dono. Nah, pada suatu hari Tono dan Dono ini mereka adalah teman dekat adik-adik. Jadi satu sekolahnya itu samaan, mereka sama-sama di sekolah SD. Nah, lalu mereka juga teman bermain adik-adik. Jadi mereka selalu kemana-mana selalu berdua Tono dan Dono ini ya. Pada suatu hari Dono ini bercerita adik-adik bahwa di setiap hari Minggu itu selalu ibadah ke gereja di desa sebelah ceritanya. Dono bercerita ke Tono, Tono, aku setiap Minggu itu selalu pergi ke gereja karena saya ada acara sekolah minggu, kata Dono. Nah, Tono itu ingin mengajak Dono bermain di hari Minggu. Tapi Dono menolak karena Dono ini pergi ke sekolah minggu ya dikali ke gereja. Jadi papa mamanya ke gereja, Dononya ke sekolah minggu. Karena Dono ini menceritakan sekolah minggu itu adalah sekolah yang asik, ya adik-adik ya, jadi selalu ada gamesnya, selalu kakak-kakaknya ceritanya seru-seru seperti itu sesuai apa yang ada di Alkitab. Tono akhirnya ingin ikut adik-adik. Iya aku mau ikut dong, Dono boleh tidak, kata Tono. Dono sangat senang hati bilang, oh boleh silakan, tapi kamu harus kasih tahu dulu ya ke orang tua kamu mau ke gereja, mau pergi ke sekolah minggu sama aku, katanya. Kasih tahu juga tempat gerejanya itu di daerah atau di desa sebelah Tono, kata Dono. Akhirnya Tono pulang. Tono kasih tahu papa dan mamanya. Papa, mama, boleh tidak saya hari Minggu saya pergi dengan Dono ke desa sebelah. Lalu papanya bilang, oh tidak boleh, kamu tidak boleh ke desa sebelah ya. Apalagi bersama Dono, kalian tidak boleh, kata papanya. Nah, di situ karena sudah ada penolakan dari papanya atau larangan dari papanya, Tono kesal. Akhirnya Tono marah pada saat itu. Kenapa tidak boleh? Aku kan mau pergi. Mau sama Dono. Ya, mau pergi bersama Dono, kata Tono. Nah, di situ Tono tidak kasih tahu ke papanya bahwa dia mau ke gereja. Dia mau pergi ke Dono itu karena mau ikut sekolah minggu sama Dono. Nah, karena tidak diperbolehkan, akhirnya Tono pergi ke Dono. Dia bercerita bahwa dia itu tidak boleh pergi sama papahnya, sama mamahnya ke desa sebelah bersama Dono. Akhirnya Tono bilang, ya udah, Dono hari Minggu aku tetap akan pergi. Aku akan pergi sama kamu, tapi tanpa sepengetahuan papa mama aku ya. Jadi aku perginya diam-diam. Aku mau ke sekolah minggu, mau ke gereja kamu, tapi tanpa papa mama tahu. Kamu diam-diam juga ya, jangan kasih tahu papa mama aku. Tapi apa adik-adik? Dono langsung bilang ke Tono, kamu tidak boleh seperti itu, karena itu tidak baik. Lebih baik kamu berkata jujur. Memangnya kamu sudah berkata jujur kepada orang tua kamu?
Tono ingat, oh iya aku tidak bilang ke orang tua aku kalau aku itu mau pergi sama kamu karena aku mau ke gereja, mau ikut sekolah minggu, kata Tono. Akhirnya di sini Dono bilang, ya udah, ayo aku antar kamu ya. Kita bilang sama-sama ke papa dan mama kamu bahwa hari Minggu itu kamu mau ke gereja, ke sekolah minggu sama aku. Lalu akhirnya mereka berdua berjalan ke rumah Tono. Nah, di situ Dono memberanikan diri minta izin ke orang tuanya Tono. Lalu ke orang tuanya Tono menyetujuinya karena berkata, jujur adik-adik. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan adik-adik ya, sikap kita itu dua. Pertama, kita harus berkata jujur. Kalau misalnya nih adik-adik kata papa mama tidak boleh, contoh, papa mama aku mau makan es krim, terus kata papa mama nggak boleh. Nah, adik-adik harus tanya, kenapa ya, kok aku tidak boleh? Jadi jangan langsung cepat-cepat kesal adik-adik ya. Adik-adik harus mengutarakan isi kekesal, mengutarakan kenapa adik-adik itu tidak diperbolehkan sama papa mama. Adik-adik ngomong lagi, kenapa ya papa mama? Kenapa aku tidak boleh makan itu? Siapa tahu adik-adik punya uh, karena terlalu sering makan es krim, sering makan permen, giginya sakit, bisa jadi seperti itu takutnya. Nah, yang pertama kita harus berkata jujur. Kalau misalnya kita sudah berkata jujur misalnya contohnya ingin makan es krim, ingin makan permen, terus kata papa mama tidak boleh, kita harus dengar-dengar adik-adik. Karena kan di sini dibilang ya, bahwa orang tua Tono tidak memperbolehkan Tono untuk pergi karena jauh ke desa sebelah. Lalu Tono tidak bilang kalau itu ke sekolah minggu ya, mau ikut sekolah minggu bersama Dono. Nah, di situ adik-adik harus berkata jujur kita. Yang kedua, kalau kita punya teman, nah temannya itu salah, ya kita harus langsung cepat-cepat kasih tahu. Kamu tidak boleh seperti itu. Lebih baik kita bilangnya seperti ini. Nah, kalau misalnya teman adik-adik nih tetap maunya berbohong, ya. Nah, adik-adik harus bilang itu tidak baik. Kita harus berkata jujur seperti itu. Ya adik-adik ya, jadi ada dua sikap yang kita dapat teladani, yaitu yang satu berkata jujur, kedua kalau teman kita ada yang salah kita harus cepat-cepat kasih tahu seperti itu. Nah, dua kisah sahabat ini kita bisa baca di Alkitab. Nah, itu Alkitabnya di 1 Samuel 18 ya. Ini ayat 1 sampai 5. Ini ceritanya mengenai Nabi Daud dan Yonatan. Ya, mereka itu sama-sama bersahabat, teman dekat. Nanti adik-adik bisa baca sama papa dan mama atau sama kakak di rumah ya mengenai kisah ini. Ya, jadi Kaidah ulangin di 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Oke, adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan ya, demikian Kaidah berceritanya. Apa yang Kak Ida sampaikan kepada adik-adik bisa adik-adik pelajari di kehidupan sehari-hari adik-adik. Oke adik-adik? Nah, nanti jangan lupa ya untuk absennya, kasih tahu mama dan papa untuk absen itu tidak harus chat di WhatsApp ya adik-adik ya. Tapi harus foto catatan adik-adik. Jadi catatannya itu ada nama kakaknya siapa yang mengajar hari ini, lalu judulnya apa, ayat Alkitabnya dari mana, dan kesimpulan atau sikapnya adik-adik harus tulis. Kalau sudah ditulis baru dipoto, dikirimkan di grup WhatsApp. Oke adik-adik? Nah, demikian Kak Ida cerita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, yuk kita berdoa lagi. Semua adik-adik yang ada di rumah, tutup matanya, lipat tangannya, Kak Ida pimpin lagi ya dalam berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas hari ini. Kami belajar Tuhan tentang kisah Tono dan Dono, yaitu dua sahabat ini yang sama-sama mengingatkan untuk selalu berkata jujur dan juga mengingatkan bahwa
Kalau temannya ada yang salah, kita harus meluruskan atau mengatakan itu tidak baik atau itu tidak boleh. Terima kasih Tuhan atas hari ini, kiranya untuk adik-adik yang ada di rumah, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, yang sedang sakit disembuhkan, dan juga yang sedang ujian, Tuhan berikan hikmat kepintaran untuk adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur atas hari ini ya Bapa. Kami tutup sekolah minggu kami pada hari ini. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.